selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Firman keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agustinus Bamantoro MPH. Silakan. Mari kita Yang Maha Pengasih adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali dalam suasana kami merayakan Jumat Agung bersama sekalian orang percaya selamat dalam tempat. Melalui keluarga di tempat ini kami akan menggumuli firman. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat, berkati hamba-Mu, dan berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab tadi dengan judul hamba Tuhan yang menderita. Dan teks nats ini merupakan perbuatan yang dicatat dalam kitab Yesaya yang merujuk atau menunjuk kepada pengharapan mesianik akan datangnya seorang juru selamat yang hadir untuk menebus dosa umat manusia, dosa kita semua. Ini merupakan misi dan maksud Allah yang mulia, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dalam kerangka memberikan kemampuan serta kesanggupan bagi manusia untuk keluar dari kondisi keterikatan dan dicekam oleh kuasa-kuasa dosa. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya. Banyak upaya-upaya yang dilakukan, khususnya oleh orang-orang Israel, dalam rangka untuk mencapai memperjuangkan kebebasan itu. Tetapi semua itu menjadi sia-sia dan Tuhan melihat bahwa kondisi itu tidak boleh dibiarkan. Dan sebagai umatnya, ciptaannya, dia tidak ingin umatnya terus berada di dalam cengkraman kuasa dosa tadi. Karena itu dia berinisiatif sendiri dan dia menghadirkan dirinya sendiri, sekali lagi menghadirkan dirinya sendiri dalam pribadi Yesus, yang pada hari ini kita rayakan hari kematiannya dalam peristiwa Jumat Agung.
Dan bagian nats ini kalau kita baca secara menyeluruh atau berkelanjutan, jelas menggambarkan figur Yesus. Kenapa tidak? Karena yang pertama, bahwa berita tentang Yesus pada awalnya memang tidak bisa diterima oleh semua orang, tidak dipercaya oleh semua orang. Itu yang dikatakan pada ayat yang bersama, pasal 53. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tidak ada. Bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Bagaimana mungkin ada seseorang yang mau mati untuk orang lain? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci mau dihinakan, mau dinistakan? Tetapi faktanya itulah, dan apa yang terjadi pada diri Yesus merujuk kepada apa yang telah dibuatkan di dalam kitab Yesaya ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada ayatnya yang kedua, ketiga, 4 dan seterusnya, pasal 53 sebagai kelanjutan dari narasi Yesaya pasal 52 tadi, dikatakan bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kalau kita yang pernah membaca film Yesus dalam versi apapun, karena ada beberapa versi, ketika Yesus sudah disiksa dalam pengadilan, ia dicambuk, ia dipukuli, diludahi, menggambarkan ketidaktertarikan orang terhadap dia, menggambarkan begitu nistanya dia di hadapan manusia, menggambarkan begitu hinanya dia, sehingga tidak ada yang dapat diandalkan, tidak ada yang dapat dibanggakan dari pribadi Yesus. Nah, itulah yang digambarkan di dalam nats ini, dan itu memang terbukti dan ternyata di dalam sejarah kelahiran Yesus. Kemudian dikatakan ia dihina, ia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia diludahi, disumpahi, dia diinjak, ditendang, sebagai pertanda bahwa orang sungguh jijik memandang tokoh Yesus dalam catatan sejarah penyelamatan itu tadi. Karena itu saudara-saudara yang kasih, ketika kita merayakan Jumat Agung, sampai kita bersyukur karena kita telah diselamatkan dari kuasa dosa, tetapi mau mengajak kita untuk berada pada posisi keprihatinan terhadap diri kita sendiri, bahwa sebenarnya peristiwa penyaliban, peristiwa penderitaan, peristiwa di mana Allah dihinakan di dalam diri Yesus, adalah sepantasnya kita manusia yang menerima, kita manusia yang mengalaminya. Tetapi semua itu diambil alih oleh Allah, dibebankan kepada sang taruk tadi, tunas Daud, dan dengan demikian penyelamatan yang sempurna boleh terjadi dan terrealisasi dalam kehidupan kita umat manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita merayakan Jumat Agung, ketika kita larut dalam euforia, kesedihan, sekaligus ucapan syukur atas keselamatan, marilah kita melihat kepada diri kita sendiri, bahwa bagi kita yang hina ini, bagi kita yang berdosa inilah, bagi kita yang tidak layak inilah, Allah dinistakan di dalam manusia Yesus Kristus. Allah dicemooh, Allah diludahi, Allah dihina dan ditindas. Bagi saudara dan saya inilah, dengan segala narasi kehidupan kita, dengan segala pengalaman hidup kita, Allah di dalam Yesus Kristus yang Maha Kudus menjadi berdosa dan matinya seakan-akan tidak layak sebagai manusia di hadapan sesamanya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, dalam kerangka kita beribadah bersama dengan keluarga ini, dalam segala ucapan syukur yang dikatakan tadi, biarlah
ucapan syukur yang didasari dengan peristiwa keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus akan menjadi sumber utama, dasar utama dari segala bentuk ungkapan syukur yang kita nyatakan melalui setiap prestasi hidup yang kita jalani, setiap capaian-capaian hidup yang kita lalui. Keluarga di sini, khususnya ibu kekasih di tempat ini, telah menyelesaikan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Itu karena kuat dan hebatnya yang datang daripada bukan dari dirinya sendiri. Dan dasar ungkapan syukur adalah tidak lain dan bukan harus merujuk kepada bagaimana Allah telah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Demikian halnya ketika keluarga ini bersyukur berterima kasih atas terselesainya rumah ini dan sekarang bisa ditempati oleh anak-anak. Itu juga merujuk kepada kuasa Allah yang telah hadir dalam Kristus Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa kita umat manusia. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Allah tidak mau hadir menjadi sama seperti manusia, tidak mau dihinakan, tidak mau dicela, tidak mau dicerca, tidak mau ditindas, maka keselamatan tidak akan pernah kita peroleh dan nikmati di dalam kehidupan kita. Tetapi itulah cara Tuhan, itulah jalan yang dipakai oleh Tuhan, bahwa apa yang dikehendakinya harus terjadi, apa yang direncanakan harus terrealisasi, dan semuanya untuk menjadi hormat dan pujian bagi Allah Bapa di surga dalam kehidupan kita orang-orang yang berdosa ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara Yesus Kristus kembali masih dalam suasana Jumat Agung. Mari kita merenungkan peristiwa Jumat Agung kematian Yesus ini, seraya mempersiapkan diri kita bahwa kematiannya hari ini tidak untuk selama-lamanya, karena pada hari yang ketiga dia akan bangkit dan kita akan merayakan Paskah di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat dengan pokok-pokok yang disampaikan oleh keluarga. Mari kita berdoa.